Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang Bapak akan menceritakan atau menerangkan tentang hukum Archimedes ya. Di mana pada bank soal itu ada pada nomor 20. Ya, nomor 20. Langsung saja di sini Bapak memberikan dasar Archimedes. Jadi Archimedes itu adalah ya, intinya itu kalau seandainya sekarang ada benda dimasukkan ke dalam fluida ya, dan benda itu ternyata tercelup sebagian ke dalam fluida tersebut. Ya, Bapak di sini gambarannya seperti ini misalnya. Ya, ini benda. Nah, ini adalah bagian yang tercelup di sini. Maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas atau disebut sebagai gaya Archimedes atau juga disebut sebagai gaya apung yang besarnya itu sama dengan berat dari fluida ini, begitu kan? Nah, kita tahu ya, fluida ini mempunyai rho fluida. Ya kan? Nah, volume benda ini berarti ya kita tahu bahwasanya untuk menghitung berat dari fluida yang dipindahkan ini itu rumusnya adalah kita M kali G, di mana M ini bisa dirubah menjadi rho kali V. Ya, jadi M kali G itu sama dengan rho kali V kali G. Begitu maksudnya ya. Nah, di sini untuk volumenya jelas benda yang tercelup ini. Berarti ya FA ini rumusnya adalah rho fluida dikali volume tercelup kali G. Ya, sekali lagi. Hukum Archimedes itu berbunyi jika sebuah benda sekarang dimasukkan ke dalam suatu fluida dan ternyata dia itu masuk atau tercelup sebagian, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya Archimedes atau gaya ke atas, ya, tekanan dari air tersebut seberat fluida yang dipindahkannya itu. Begitu ya. Jadi otomatis di sini ya kita tahu bahwasanya berat fluida tersebut rumusnya M kali G, di mana M-nya di sini harus dirubah oleh rho dan V. Ya, karena nanti kita akan menggunakan rho dan juga volume dari benda yang tercelup ini. Ya, kalau posisinya sekarang dia mengambang, berarti ini itu sama dengan rho benda dikali V total benda dikali G. Atau dengan kata lain di sini rho fluida itu kali V yang tercelup, ya, itu sama dengan rho benda kali V total benda. Ya, dari ketentuan rumus ini kalian bisa menentukan rho fluida, ya, seandainya rho bendanya diketahui dan volumenya diketahui. Ya, dan juga yang tercelupnya diketahui. Kalian bisa mengetahui tentang rho fluida. Begitupun sebaliknya kalian bisa mengetahui rho benda jika seandainya rho fluida diketahui, terus volume yang tercelupnya juga diketahui, ya, dan juga rho benda volume total dari benda ini juga diketahui. Oke, langsung aja ke soal di sini. Sebuah bola tembaga, belum selesai ya. FA juga itu mempunyai rumus. Ya, jadi di samping FA ini mempunyai rumus ini, rho fluida kali P celup kali G, ya, dia juga mempunyai rumus berat benda, berat di udara dikurangi berat di fluida. Gitu ya. Itu rumus atau rumus dasar dari hukum Archimedes. Kita langsung aja ke soal. Mudah-mudahan dengan membahas soal ini kalian akan bisa lebih paham. Di sini ketahui sebuah bola tembaga yang volumenya langsung aja di sini nomor 20 ya. Di sini diketahui volumenya itu sama dengan 500 cm kubik. 500 cm kubik. Kita tahu bahwa cm ke meter itu 100, ya kan? Berarti ini dibagi 100 tapi pangkat 3. Jadi kali 10 pangkat min 6. Jadi ini kalau kita rubah menjadi meter kubik itu menjadi 5 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 6 atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Itu hal pertama yang diketahui. Di udara beratnya adalah ya, itu sama dengan 10 Newton. Berarti W udaranya itu sama dengan 10 Newton. Ya, di dalamnya cair beratnya 6 Newton. W fluida di fluida itu sama dengan 6 Newton. Dari sini bisa langsung kita ketahui tentang FA-nya, karena kita tahu bahwasanya rumus gaya apung itu adalah selisih dari W udara dikurangi W atau berat di dalam fluida. Jadi FA-nya sama dengan 10 dikurangi 6 sama dengan 4 Newton.
Ya, kita tahu pula bahwasanya gaya ke atas atau gaya apung itu mempunyai rumus ya, rho fluida dikalikan V yang tercelup dikalikan G. Ya. Apabila G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka massa jenis zat cair adalah berapa kilogram per meter kubik. Ya udah, kita berarti tinggal bisa memasukkan di sini ya. Ini untuk ketentuan di sini karena memang di situ diketahui bahwasannya sebentar ya. Ya, FA sama dengan 4 Newton dan FA ini mempunyai rumus adalah rho fluida V celup kali G. Karena di sini ditanyakan tentang rho daripada zat cair tersebut, jadi ini bisa langsung kita masukkan. Jadi 4 Newton itu sama dengan rho fluida yang ditanyakan dikalikan V tercelup. Karena di sini tembaga itu pasti dia mempunyai berat massa jenis yang lebih berat daripada air. Atau dengan kata lain bahwa dia itu tenggelam seluruhnya. Karena tenggelam seluruhnya berarti V celupnya itu V si bola tersebut ya dikalikan 10 itu sama dengan 4. Kita bisa nyari V-nya itu yaitu volumenya 500 cm kubik. Atau setelah dirubah menjadi ini. Jadi rho V di sini sama dengan 4 dibagi V daripada bola tembaga tersebut yaitu 5 kali 10 pangkat min 4 dikalikan 10. Jadi sama dengan 4 dibagi 5 kali 10 pangkat min 3. 4 per 5 itu sama dengan 0,8. Jadi 0,8 kali 10 pangkat 3. Ya. Atau dengan kata lain di sini 0,8 kali 1000 sama dengan 800 kilogram per meter kubik. Nah, ini ya. Oke. Itu nomor 20. Sekarang nomor 21 ya, mudah-mudahan paham soal yang tadi. Sebentar, 0,8 kali nanti dulu 0,8 kali iya betul. Ya, sebuah bola tembaga yang volumenya 500 cm di dalam zat cair beratnya segitu. Apabila G, maka massa jenis zat cair adalah ya udah betul. Sudah betul ya, diketahui di sini gaya apungnya dari rumus. Ya, selisih antara berat di udara dengan berat di fluida 4 Newton dan dia juga ini F ke atas juga mempunyai rumus ya, rho fluida ya, rho fluida dikalikan V tercelup karena di sini dianggap tidak disebutkan ya berapa yang bagian yang tercelupnya di sini ya dihitung beratnya di fluida itu menandakan bahwa dia tercelup semuanya. Jadi V-nya V total di sini ya, bukan V celupnya yaitu 500 cm persegi sehingga ditemukan ya 4 dibagi 5 kali 10 pangkat min 4 kali 10 itu sama dengan 0,8 kali 10 pangkat 3 atau 800 kg per meter kubik. Sekarang nomor 21 ya. Oke. Nomor 21 itu soalnya adalah sepotong kaca di udara memiliki berat 25 Newton. Di sini kaca ya, W udaranya itu sama dengan 25 Newton. Dan massa jenisnya itu sama dengan 2500. Ya, rho kacanya itu sama dengan 2500 kilogram per meter kubik. Ya. Bila massa jenis air 1000, rho fluidanya ya, karena air di sini adalah fluidanya. Ya, fluida di sini adalah air. Jadi 1000 kilogram per meter kubik. Ya. Dan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka berat kaca di dalam air adalah berapa? Jadi di sini G-nya sama dengan 10 ya. Oke, kita tahu bahwasanya gaya ke atas itu rumusnya adalah 25 W di udara dikurangi W di fluida ya. Kita tulis di sini W fluidanya karena memang itu yang ditanyakan ya. Maka berat kaca di dalam air adalah jadi 25 dikurangi W fluida. Berat di fluida itu sama dengan rumusnya kita tahu bahwasanya itu adalah rho zat cairnya 1000 dikalikan 10 ya, dikalikan di sini sebentar ya.
Rho G volumenya. Oh iya, volumenya. Kita mencari volume ya, bisa lihat di sini. Rho kacanya 2500 kg per meter kubik dan W di udaranya 25. Kita tahu bahwasannya Rho itu sama dengan ya, nanti dulu sebentar ya. W udara sama dengan 25 Newton. Ini kan sama dengan M, jadi masanya itu sama dengan 2,5 Newton ya. Massa itu sama dengan ya, massa itu sama dengan rho nanti dulu sebentar. 2,5 Newton massanya, iya betul ya. Ini sama dengan rho kali V. Jadi V-nya bisa diketahui di sini. V-nya itu sama dengan M dibagi rho ya. Massanya 2,5 sedangkan rho-nya itu adalah rho kacanya 2500. Kalian bisa lihat di sini 2,5 berarti pangkat 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 meter kubik. Ya udah, kita tinggal masukkan ke rumus yang tadi ya. Jadi selisih berat di udara dengan di fluida itu sama dengan rumusnya rho fluida ya dikalikan G dikalikan V total di sini yaitu 10 pangkat min 3. Jadi Bapak tulis lagi di sini 25 dikurangi berat di fluida itu sama dengan 1000 kali 10 pangkat 4 dikalikan V-nya yaitu 10 pangkat min 3 ya. 10 pangkat min 3 sehingga ini sama dengan 10. Jadi 25 dikurangi W fluida itu sama dengan 10. Jadi W fluida itu sama dengan 25 dikurangi 10 sama dengan 15 Newton. Nah, itulah jawabannya yaitu B ya. Sekarang nomor 22 ya. 22 ini juga masih semuanya tentang Archimedes. Suatu benda jika dimasukkan ke dalam minyak A ya, minyak A, massa jenisnya adalah 0,84 gram per centimeter kubik ya. Ternyata bobotnya berkurang 7 Newton. Atau dengan kata lain di sini bobotnya berkurang 7 Newton itu adalah FA-nya ya. Kita tahu bahwa selisih beratnya antara dia berat di udara dengan berat di fluida itu adalah FA. Jadi FA-nya sama dengan 7 Newton ya. Lalu tetapi jika dimasukkan ke dalam minyak B bobotnya berkurang 6 Newton. Berarti di minyak B yang kita tidak tahu ya rho-nya, rho B-nya sama dengan berapa. Di sini ternyata FA-nya itu sama dengan 6 Newton gitu ya. Maka massa jenis minyak B adalah sama dengan berapa? Oke ya. Oke, kita tahu bahwasannya FA itu 7 Newton itu sama dengan ya, kita tahu rumusnya F apung itu sama dengan rho fluida dikali G kali V total fluida ya kan. Nah, dari pernyataan yang pertama ya, dimana jika dia ditimbang di dalam minyak ternyata selisihnya 7 Newton. Berarti FA-nya di sini 7 itu sama dengan rho fluidanya 0,84 ya. 0,84 itu sama dengan 840 kg per meter kubik dikalikan 10. Nah, V totalnya di sini kita bisa mengambil dari ketentuan yang mana, ya kan? Oke. Di sini rho fluida kali G kali V itu sama dengan 7 ya. FA-nya gaya apungnya itu sama dengan rho daripada fluida rho daripada fluida yaitu minyak di sini fluidanya yaitu 840 ya dikalikan 10 ya dikalikan V. Nah, jadi dari ini V bisa kita dapatkan berarti V-nya sama dengan 8.400. 7 dibagi 8.400. Nah, lalu masukkan ke persamaan kedua ya. Di persamaan kedua di mana benda tersebut ditimbang dalam minyak B ternyata gaya apungnya 6 Newton. Jadi di sini FB itu sama dengan rho fluida B minyak B dikalikan G ya dikalikan V-nya sama dengan 7 per 8.400. Jadi kita bisa langsung mengetahui di sini rho dari fluida B itu sama dengan FB-nya yaitu 6 Newton ya dikalikan 8.400 ya dibagi 70.
Ya. Oke, berarti ini coret, berarti 6 kali 840 dibagi 7. Ini saja kalau dibagi 7 itu sama dengan 120. Jadi 6 kali 120 itu sama dengan 600 ditambah 720 kilogram per meter kubik. Nah, ini jawabannya ya. Itu adalah nomor 21 ya. Jadi jawabannya adalah 720. Oh sorry, nomor 22 ya. Ini nomor 22 ya. Jadi isinya adalah 0,72 gram per centimeter kubik. Kalau ini dirubah menjadi gram per centimeter kubik ya, itu artinya bahwa ini dikalikan 10 pangkat. Nanti sebentar ya. Itu 2, 3 kali 10 pangkat min 3 ya. Oke, jadi 0,72 gram per centimeter kubik atau 720 kg per meter kubik. Lalu nomor selanjutnya nomor 23. Sebuah benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak dengan 50% volume berada di dalam air dan 40% di dalam minyak. Sisanya di atas permukaan minyak. Jadi kalau Om gambarkan di sini adalah begini. Ini minyak. Ini air. Ya. Jadi si benda ini dia itu tercelup 40% di minyak. Ini 50% di air. Ini 40%, sehingga sisanya adalah 10% yang di udara, ya. Apabila massa jenis minyak massa jenis minyak itu sama dengan 0,8 gram per centimeter kubik, maka massa jenis benda ditanyakan rho bendanya sama dengan berapa. Kita tahu bahwa rho air itu sama dengan itu sama dengan 1 gram per centimeter kubik. Oke. Nah, di sini ya, yang 40% dan 50% itu merupakan gaya apung, di mana jika dijumlahkan di sini itu sama dengan, berarti kan ini W ke bawah, ini FA, di mana FA-nya itu adalah penjumlahan dari gaya apung yang disebabkan oleh minyak dan gaya apung yang disebabkan oleh air. Jadi sehingga di sini ya sebentar, ini sama dengan 0 ya, berarti W di sini tanyakan rho bendanya ya. Oke. Jadi untuk FA minyak berarti rho minyak 0,89 ya dikalikan V-nya 40%, 0,4 V ya kan, dikalikan 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat atau 1000 10 meter itu berarti 1000 10 dikalikan meter ke 100 ya. Iya, 10 pangkat 2. Iya, berarti 1000 cm per sekon kuadrat. Ya, dibikin cm per sekon kuadrat di sini. Ya. Jadi isinya itu, sedangkan F airnya, FA yang disebabkan oleh air, itu sama dengan 1 dikali 0,5 bagian yang tercelupnya karena dia setengahnya berarti 50% berarti 0,5 V. Ya, dikalikan di sini V-nya. Oh, nanti dulu sebentar. Oh, G-nya ya, sorry. 1000 ya. Nah, ini ya, itu sama dengan berat daripada benda tersebut ya. Nah, di sini berat bendanya kita tahu bahwa berat itu rho B kali volume benda kali V, begitu kan? Nah, ini tambah ini sama dengan ya rho benda kali V. Jadi V-nya ketahuan, V-nya bisa dicoret di sini ya. Oke, ini ditambah ini sama dengan 1,89. Nanti dulu. Ini 0,89 dikali 400 ditambah 500 ya, dibagi sebentar ya. Rho B-nya berarti rho B ini jumlahin itu sama dengan rho benda dikalikan G. Ya kan? Ini dikalikan 10. Ini dibagi 10 berarti. Ya. Ya udah, V-nya dicoret kan? Tadi karena rho benda ini berat benda, sorry, W itu sama dengan rho benda dikali G gitu kan? Kali V bendanya gitu kan? Oke, jadi V-nya bisa dicoret ya. V-nya bisa dicoret di sini. G-nya tinggal masukkan berarti dibagi 10 ya. 0,89 dikali 400 ditambah 500. 0,89 kali 400 itu sebentar, 3
35. Ya. Ini berarti kalau misalkan ini 89 kali 4 ya, 356. 356 ditambah 500 dibagi 10. Itu berarti ya sama dengan 856 dibagi 10. Itu sama dengan 5,6. Sorry, sebentar ya di sini 0, gram 40%. Oh iya. 0,4 V kali 0,89 itu. Oh, 0,8 itunya ya Allah, bukan 0,89. Masya Allah ini salah Om ya. Berarti 0,8 di sini 0,4 V dikalikan 10 aja langsung ya dalam meter. Ini juga sama dikalikan 10 berarti salah ini Om. Ya, berarti 0,8 kali 0,4 V kali 10. Berarti di sini sama dengan 4 kali 0,8 itu sama dengan 4 kali 0,8 3,2. Sedangkan yang ininya itu 5 ditambah 5 dibagi 10. Berarti di sini 8,2 dibagi 10 sama dengan 0,82. Ya, isinya adalah A. Ya, anak-anakku sekalian, ya, isinya adalah A di sini. Mungkin itu saja yang bisa Om kerjakan karena memang kalian mau ulangan di sini. Jadi Om dalam hal ini juga terburu-buru ya, tapi mudah-mudahan penjelasan Om ini bisa membuat kalian itu mendapatkan kemudahan ya. Pelajari video ini ya, lalu tanyakan kalau bisa nanti sesuatu yang memang harus ditanyakan nanti. Oke? Mudah-mudahan kalian nanti bisa mendapatkan ulangan dengan nilai yang bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.